Nah, jadi manusia pun, hewan pun ada saat-saat puasa. Masya Allah. Nah, kembali kita kepada manusia. Nah, tadi masalah hewan. Manusia, menurut penelitian sains manusia, kalau dia puasa, pertama akan mengurangi resistensi insulin, artinya mengurangi tekanan itu darah. Jadi orang-orang yang diabetes dengan puasa itu mengurangi sakitnya. Bahkan bisa puasa menjadikan obat bagi orang yang diabetes. Nah, kenapa? Mengurangi resistensi insulin di dalam tubuh manusia. Itu manfaat puasa menurut sains atau menurut ilmu kesehatan. Yang kedua, melawan infeksi. Infeksi kalau ada luka-luka dalam perut, infeksi entah juga di tubuh kita di luar. Nah, dengan kita puasa itu, zat dalam tubuh kita itu melawan penyakit-penyakit infeksi itu lebih kuat dia, dan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sel-sel tubuh kita ini banyak yang dia berganti-ganti, darah juga, saluran darah juga banyak yang bisa mengobati dirinya sendiri. Dia melawan terhadap penyakit. Masya Allah. Yang ketiga, untuk kesehatan jantung. Hikmahnya menurut sains ini penelitian. Jadi jantung agak lebih sehat kalau kita berpuasa itu. Hikmahnya menurut sains. Kenapa? Karena kita puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi kita juga banyak membaca Al-Quran. Jiwa kita tenang. Banyak berzikir, jiwa kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innu qulubuhum. Ingatlah bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah itu akan mententeramkan jiwa kita. Nah, itu pentingnya puasa menurut sains, hasil penelitian ini. Yang keempat, mencegah gangguan sel saraf otak. Jadi otak kita itu ada mengeluarkan sejenis zat namanya endorfin dalam otak manusia. Kalau dia puasa, kalau dia berzikir, baca Al-Quran, ada zat yang keluar di otak namanya endorfin. Endorfin ini menyejukkan, mengistirahatkan otak-otak kita yang saraf-saraf otak yang lemah menjadi kuat. Nah, itu yang ke otak perginya itu mampu dicegah bermacam-macam sakit yang berkaitan dengan otak. Di antaranya Parkinson nama otak, nama penyakitnya. Yakni penyakit akibat putusnya beberapa saraf yang ada di otak, bisa Parkinson, yakni orang tak terkendali sarafnya, tubuhnya bergerak-gerak seperti yang dirasakan oleh Muhammad Ali. Jadi kalau dengan puasa itu mengurangi atau mencegah gangguan sel saraf yang ada di otak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bulan puasa tidak boleh marah-marah. Awak sudah berapa? Awak memerah mulu marah-marah. Itu malah penyakit yang datang. Jadi tidak boleh marah-marah bulan puasa ya. Memang itu. Kalau kita pemarah malah mengurangi pahala puasa. Dari segi ilmu kesehatan, dia akan mengganggu kesehatan otak kita kalau kita marah-marah di bulan puasa. Kenapa? Karena zat endorfin yang keluar pada otak manusia nanti, kalau kita marah-marah, dia jalannya tidak benar, tersumbat-sumbat dan dia tidak
berlaku menjalankan tugasnya dengan benar. Jadi emosi harus ditahan dan tidak boleh pemarah. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Kenapa? Ucapkan kata-kata yang baik karena yang ada di sekeliling kita itu merekam apa yang kita ucapkan. Udara yang ada di sekeliling kita, bahkan di tubuh kita menjadi saksi. Air juga akan bereaksi terhadap ucapan kita. Diteliti oleh Ematsu Isao, seorang profesor dari Jepang. Pengaruh ucapan kita terhadap air kita berwudu, pengaruh terhadap udara lingkungan kita di mana kita bicara, itu besar pengaruhnya. Yang meneliti orang Jepang. Di laboratorium sudah diungkapkan di dalam seminar internasional tingkat dunia, luar biasa. Maka orang Jepang sekarang Bapak Ibu banyak yang masuk Islam, luar biasa. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi gerak-gerak tubuh kita, kekuatan tubuh kita, itu muncul di saat kita berpuasa. Begitu menurut ilmu kesehatan. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu puasanya hewan ya, puasanya manusia. Manusia ada yang berpuasa bukan untuk ibadah, ada itu. Puasa ya, ibadah enggak. Nah, siapa itu? Orang yang akan mengalami pembedahan. Jadi sebelum dia dioperasi, sebelum dia dibedah, itu kata dokter apa? Puasa dulu. Puasa. Kenapa? Dengan puasa tadi menimbulkan ketenangan. Cuma puasanya ada yang 6 jam, ada yang 1 hari, bermacam-macam, tergantung dari pembedahan yang akan dia lalui. Itu diperlukan puasa menurut kesehatan saja. Nah, kalau kita puasa Ramadan, puasa untuk mendapatkan ketakwaan, untuk mendapatkan ridha Allah, sekaligus untuk memanage dan memelihara diri kita sebaik-baiknya agar mendapat apa yang disebut dengan mardhatillah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca ujung ayat itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu fi'il madhi namanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense, masa lalu. Nah, dari kata kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. 14 pembahagian kata kerja di dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini kaya sekali. Satu kata saja terbagi 14. Yang 14 tadi itu ada pula kata yang tersembunyi di dalam kata itu tadi. Di dalam kata yang 14. Apa yang tersembunyi? Huwa, huma, hum. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada pula yang tersembunyi itu. Kalau kutiba alaikum, apa yang tersembunyi itu? Antum, kamu. Alaikum, kepadamu, itu yang tersembunyi di sana. Antum, kamu semuanya. Orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Jadi dari kata kataba
itu ada terkandung kata-kata antum, kamu sekalian. Kataba itu asal katanya menulis, telah menulis. Kataba, kalau kataba telah menulis satu orang, kataba telah menulis dua orang, katabu telah menulis banyak orang. Ini kataba, tapi bukan kataba saja, ada dhammah awal, kasrah sebelum akhir, fi'il madhi. Itu namanya bina majhul di dalam bahasa Arab. Bina majhul itu artinya tidak disebutkan siapa yang menyuruh. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan tak disebutkan. Tidak ditahu siapa yang menyuruh. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan tak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan majhul? Karena saking terkenalnya. Jadi orang saking terkenalnya tak diperkenalkan lagi. Orang sudah tahu saja diwajibkan kepadamu, siapa yang mewajibkan? Orang tak bertanya lagi, saking terkenalnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dhammah awal kasrah sebelum akhir artinya awalannya di atau menjadi kalimat pasif. Kalau kata bahasa saja itu kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Awalan mewajibkan menjadi awalan diwajibkan. Itu belajar bahasa Arab namanya ya. Dalam bahasa memahami bahasa Al-Qur'an. Jadi mewajibkan kataba, kutiba diwajibkan kepadamu. Itu pun sebetulnya kalau kita pelajari asalnya itu artinya ditulis bukan diwajibkan. Tapi kenapa artinya terjemahannya diwajibkan? Diwajibkan kepadamu berpuasa itu karena dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain bahwa kata-kata kataba itu tak selamanya artinya menulis. Tapi kataba itu artinya juga telah diwajibkan. Sebagaimana waktu-waktu kita sholat juga disebut dengan kataba. Yang disebut dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi kataba itu artinya telah ditetapkan. Kitaban mawquta. Salat ini waktu-waktunya telah ditetapkan. Nah, jadi kata-kata kutiba itu tak selama itu artinya menulis, sama dengan artinya ala. Ala itu arti dasarnya di atas. Nah, itu namanya huruf jar dalam bahasa Arab. Ala tadi mempunyai saudaranya 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. 9. Nah, tidak selamanya ala itu artinya di atas. Ila artinya kepada. Tapi tak selamanya artinya ila itu kepada. Umpamanya ana azhabu ila suq. Ila suq itu artinya ke pasar. Jadi ila itu bukan artinya kepada di situ, tapi artinya ke. Ana azhabu ila suq bukan saya pergi kepada pasar, tapi saya pergi ke pasar. Begitu juga ala. Alaikumusiyam. Nah, atas kamu berpuasa. Salah. Mentang-mentang ada ala di situ, alaikum atas kamu berpuasa. Kalau itu di atas kepalanya saja puasa, di bawah tidak. Salah. Ala di situ dalam artian ilah, kepada. Jadi terjemahannya yang benar, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jangan atas kamu. Kalau kita dengar terjemahan Departemen Agama, anak-anak baca terjemahan dengan begitu, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya salah menurut bahasa Indonesia. Tapi orang mengerti juga. Yang benarnya diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kalau yang tafsir yang ada sekarang apa katanya? Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu.
Masa di atas saja. Di atas itu kepala jadinya. Tapi kepadamu ya seluruhnya, ya kepalanya, mulutnya, perutnya, seluruh anggota tubuhnya berkuasa, bukan di atas saja. Jadi kata-kata ala tadi terlalu harfiah orang menerjemahkannya. Dari mana tahunya itu? Itulah perlunya sekolah. Orang-orang yang sekolah mendalaminya, menelitinya. Makanya sekolah itu bertingkat-tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Untuk apa itu? Untuk mendalami secara halus, secara benar, lebih tepat. Nah, jadi kata-kata ala ini sangat kadang-kadang berbahaya. Bisa-bisa jatuhnya ke syirik. Misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Masya Allah.